Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati al-afadil, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian pagi di Masjid Ali bin Abi Thalib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan senantiasa lindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kewajiban kita ya untuk mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam banyak firman-Nya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memerintahkan serta memotivasi kaum muslimin untuk bersegera mencari kehidupan dunia walaupun itu bukan tujuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha untuk mencari rezeki yang tentunya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita umatnya untuk mencari rezeki, tetapi juga Allah Tabaraka wa taala berikan kemudahan serta sarana dan modal yang ada di hadapan mata kita, yang ada di sekitar kita, dan mungkin itu semua bisa dicari oleh kita selama kita mengupayakan dan berusaha untuk mencari rezeki tersebut, apapun itu, baik itu tumbuhan, hewan, atau benda-benda yang lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian al-ard, bumi ini, tanah ini, zalulan itu rata, tunduk, semuanya untuk manusia. Makanya manusia bisa menguasai apapun, hewan-hewan besar, bangunan-bangunan yang dulu mungkin tidak masuk akal bisa diciptakan dan dibangun seperti itu. Bagaimana cara mengangkatnya? Manusia terbatas, bisa membangun bangunan lebih tinggi, besar dan kokoh, bahkan jembatan-jembatan di atas laut, bahkan yang benda-benda berat pun bisa diterbangkan oleh manusia, apapun untuk manusia. Zalulan famshu fi manakibiha, karena ard atau dunia atau tanah ini, bumi ini sudah dimudahkan, disiapkan untuk manusia. Lakum ini manusia kan, bukan alien ya. Famshu, maka kata Allah, telusulilah fi manakibiha, di segala penjurunya. Jadi kita dimotivasi oleh syariat itu untuk tidak mager, artinya bergerak, cari penghidupan. Kalau tidak ada di sekitar kita, maka berpindahlah ke tempat yang lain agar kita mendapatkan fadl atau rezeki yang halal dari Allah Tabaraka wa taala. Banyak jalan. Mungkin banyak orang yang sulit, kesusahan, atau mungkin hidup dalam kubangan kesulitan, utang, kemiskinan dan sebagainya, banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan negara, menyalahkan rupiah, menyalahkan elit global, katanya memiskinkan manusia. Padahal itu semua mungkin faktor ada, tapi yang paling penting adalah kita menyikapi dunia ini seperti apa. Toh Allah Subhanahu wa taala jauh hari telah mengingatkan kita untuk berjalan, untuk menggunakan seluruh panca indera kita untuk mendapatkan fadl, anugerah dari Allah yang Allah sediakan ke bumi ini. Nah, hanya saja nanti nisbah atau bagiannya masing-masing berbeda. Ada yang dapat sedikit, ada yang setengah, ada yang banyak, dan itu merupakan keseimbangan dalam kehidupan ini. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada kelas menengah. Itu harus ada, tidak mungkin. Sistem apapun yang menguasai, tidak mungkin kefakiran itu hilang, pasti ada, karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan itu semua. Barakallahu fikum. Wa kulu birizqi, dan makanlah dari rezeki-rezekinya. Wa ilaihin nusyur, jika kalian sudah mendapatkan itu semua,
mendapatkan harta benda, mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, ketenaran dan seterusnya, jangan lupa Anda mendapatkan itu semua, Anda juga akan dipertanggungjawabkan. Wa ilaihin nusyur. Anda tidak selamanya menggenggam harta tersebut atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan menghadap kepadanya dan Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena nanti akan ditanya ya, dari mana kamu mendapatkan itu semua rezeki itu dan kemana disalurkannya. Kasabnya dan infaknya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dalam Adab Mufrad dikatakan bahwasanya al-mal atau harta ini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menolaknya andaikan kita diamanahi harta benda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Amr ibn al-As, "Ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaishin fayughnimakallah." Aku ingin sekali mengutus kamu, wahai Amr, memimpin suatu pasukan, ekspedisi pasukan tempur, kemudian dalam peperangan ini kamu menang, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ghanimah yang banyak pada Anda. Ghanimah halal. Halal. Nah, kaum muslimin waktu itu para sahabat dikayakan, diluaskan rezekinya berupa harta, berupa tanah yang luas dan lain sebagainya, itu dari jihad, dari ghanimah. Makanya kalau ingin umat ini kaya, ya berjihad salah satunya fisabilillah. Nah, dan ini sudah dibuktikan oleh para sahabat yang tadinya sulit keadaan ya dan lain sebagainya, ternyata setelah melakukan itu semua banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kelimpahan harta. Kata Amr ibn al-As menjawab seperti ini, wa arghabu laka raghbatan ila mali salihatan, dan aku wahai Amr ingin engkau mendapatkan harta yang banyak. Amr menjawab, qultu inni lam uslim raghbatan fil mal. Wahai Rasul, saya tidak berniat atau alasan saya masuk Islam bukan ingin memperbanyak harta, bukan karena harta. Innama aslamtu raghbatan fil Islam. Aku benar-benar tulus untuk Islam. Jadi masuk Islam ini bukan karena ghanimah, tetapi untuk Islam itu sendiri, perjuangan, dedikasi di dalamnya. Fa'akuna ma'a Rasulillah. Kemudian aku bersamamu, masuk Islam dan bersamamu hai Rasul. Itu sudah cukup bagiku. Faqala Amr, maka Amr Rasul SAW menjawab, faqala ya Amr, wahai Amr, ni'mal malu ni'mal malu salih lil mar'is salih. Wahai Amr, tidak mengapa, karena harta yang saleh, harta yang baik, yang halal ini tepatnya adalah dipegang oleh orang yang saleh, yang amanah terhadap harta tersebut. Artinya seorang muslim tidak dituntut untuk meninggalkan harta kemudian apatis a priori terhadap kekayaan dunia dan sebagainya. Itu semua untuk fisabilillah, untuk menopang dakwah, untuk menopang dirinya dari kesulitan-kesulitan yang memang bisa jadi menurunkan ibadah, menurunkan semangat untuk berjalan dalam syariah ini. Akan tapi kita disebutkan sebelumnya punya dua mas'uliyah, punya dua tanggung jawab. Yang pertama, cara mendapatkan harta tersebut dari mana, bagaimana, kemudian setelah mendapatkan harta itu dibelanjakan untuk apa? Untuk halalkah, untuk poya-poyakah, untuk berinfakkah, untuk hal yang baik apa tidak. Ini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya banyak ya di antara kita mungkin tasahul, bermudah-mudahan dalam mencari harta, tidak peduli caranya seperti apa. Karena kan kita mencari harta, contohnya dalam bisnis ataupun dalam tijarah, itu paling tidak 3 unsur yang utama yang harus diperhatikan sebelum kita maju untuk berniaga. Yang pertama, tidak ada unsur kezaliman, orang dirugikan. Sebagaimana kamu tidak mau dirugikan, kamu pun tidak boleh merugikan pelanggan ataupun konsumen. Kemudian tidak ada unsur apa? Jahalah, ketidakjelasan. Produk dipampang, ternyata ada hal-hal yang orang itu bisa sedikit tertipu karena kecelasan kita sehingga menyesal. Dan tidak semua orang bisa mengkhiyar, mengajukan kembali kan? Bisa jadi menelannya mentah-mentah kepedihan tersebut, ketidaknyamanan tersebut, sehingga
harta yang Anda ambil dari keuntungan jualan itu tidak berkah. Makanya mungkin salah satu yang harus dievaluasi dari bisnis kaum muslimin itu adalah syar'inya dulu, mabda syar'inya. Jangan-jangan tidak sesuai dengan adab syar'i. Ada keculasan, ada jahalah. Yang ketiga adalah unsur gharar, gambling. Ya ini jelas sesuai dari riba dan sebagainya. Baik, ini Nabi SAW memperingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan ada suatu saat datang suatu waktu, zaman, situasi, la yubalil mar'u ma akhadha minhu, seorang tidak peduli lagi apa yang diambil dari harta tersebut. Aminal halal am minal haram, apakah itu halal ataupun haram, tidak peduli. Ada beberapa yang membuat kita ini mungkin takut ya dari terjerumus pada itu, agar juga kita menjadi benteng bagi kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang haram. Yang pertama, harta halal itu, harta halal harta haram ini menyebabkan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man nabata lahmuhu minas suht fannaru awla bihi, atau la yadkhulu al-jannata jasadun ghudhiya biharam. Tidak masuk surga ketika jasad kita makan dari dibangun otot kita, kulit kita, darah kita dari apa? Dari harta atau penghasilan yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian juga salah satunya adalah menutup atau menghalangi dari diijabahnya doa. Sebagaimana cerita laki-laki yang sabar ya di gurun, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Rabb, kemudian dia tidak diberi ijabah karena makannya, pakaiannya ya itu tidak halal, salah satu yang menyebabkan orang tersebut tidak diijabah doanya. Nah, ini kemudian juga al-kasbu al-muharram sababun limahkil barakati minal mal. Harta yang haram juga salah satunya menjauhkan kita dari keberkahan. Berkah hidup kalau muslim, keberkahan di dunia dan akhirat. Kalau orang kafir juga sama. Efek buruk negatif dari kasab yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan mungkin kemanusiaan, mereka akan ditimpa juga musibah, entah itu kebangkrutan, kehilangan pasar, kemudian dan lain sebagainya. Apalagi muslim, selain kebangkrutan, selain ketidakcukupan, selain dililit utang atau mungkin penyakit dan sebagainya, di hadapan Allah nanti ketika belum taubat maka akan dipertanggungjawabkan sedikit atau banyaknya. Dan ini memang pembelajaran bagi kita. Banyak orang yang tidak peduli dengan itu, sebagaimana Nabi SAW tadi jelaskan. Nah, seperti misalnya terkait keberkahan ya. Misal dalam kehidupan kita ini al-bayyan, Nabi SAW bersabda al-bayyan, dua yang bertransaksi jual beli, penjual dan pembeli, pedagang dan konsumen. Ini sehari-hari tidak lepas dari itu. Detik-detik kita pasti biasanya kerap sekali dengan transaksi itu, akad itu. Baik kita sarapan beli, yang jualnya, kemudian minimarket jual dan beli, ke pasar, ke marketplace jual beli dan seterusnya. Apalagi hal-hal yang kecil, yang yang tidak terlalu berharga seperti jajanan itu jual beli juga. Barang-barang yang besar jual beli juga. Bensin tiap hari juga jual beli, al-bayyan. Nah, al-bayyan, dua yang menjual dan yang beli, dua orang yang berakad jual dan beli, bil khiyar, bisa mengembalikan barang, bisa memilih khiyar, melanjutkan akad atau membatalkannya. Malam yatafarraqa, selama dia dalam satu majlis, belum berpisah badan. Ini ada hukum tersendiri. Kita tidak fokus dengan hukum khiyar atau jual beli. Fa in shadaqa, jika kedua-duanya jujur, baik penjual ataupun pembeli, dua-duanya bisa menzalimi. Pembeli bisa menzalimi penjual. Sudah akad, ternyata dia main-main, dipatahkan, bilang bahwasanya patah bawaan dan sebagainya. Itu kan pembeli yang nakal kan, tidak berkah itu hidupnya.
Nah, ini juga penjual hati-hati. Kalau tidak jujur, misalnya kan sering kita produk, misalnya dikatakan murni, ternyata tidak murni. Susu unta, ternyata bukan susu unta. Dalamnya sukrosa gula, ya kan? Nah, ini padahal di toko herbal. Subhanallah, membawa hadis Nabi dan sebagainya, padahal di situ ada unsur kebohongan. Nah, ini juga hati-hati. Ya sesekali kita, nah kita juga terkadang tidak sengaja, apalagi sebagai afiliator, misalnya menjualkan, nanti dapat fee dari produsennya. Nah, ini juga harus tahu, biar kita tidak bermusyarakah atau membantu kebohongan, kezaliman, gharar tersebut. Kita harus tahu apa yang kita pasarkan atau kita jualkan ini benar-benar menipu apa tidak menipu, jujur apa tidak. Jangan asal posting kemudian dijual ternyata barangnya zong, ya kan? Banyak sekali. Coba sesekali lihat. Misalnya kan kalau sekarang di dunia, misalnya dalam dunia makanan ya, industri makanan, produk-produk tertentu yang sudah dikemas, misalnya ada labelnya. Apalagi yang sudah mungkin pabrikan ada AKG, ya kan? Nah, apa itu AKG itu? Akumulasi atau angka kebutuhan gizi, ya kan? Itu lebih detail lagi. Ingredientnya, kalau misalnya susu unta, taruhlah susu unta ya, karena nggak ada yang jual susu unta di sini. Antum mungkin bayangkan hewan lain yang biasa dikonsumsi. Susu unta Sahara, murni, segar. Gambar juga unta, benar-benar utuh unta. Ternyata ketika dilihat labelnya itu tidak ada sama sekali, misalnya berapa persen tentunya persentasinya, atau ada persentasinya cuma kecil sekali. Oh, ternyata di dalamnya ada persentasi susu untanya 60%, sukrosanya 30%. Ini kan menipu juga. Bilangnya segar, murni ternyata. Nah, ini juga kebohongan, li barakah. Mungkin ini yang menyebabkan kaum muslimin sulit bangkit dari ekonomi. Dari mabda ini saja, step ini saja sudah tidak bisa bersaing dalam hal kejujuran. Barakallahu fikum. Bagaimana untuk bersaing di pasar yang global dan sebagainya. Baru ya, ini banyak sekali ya hal-hal yang semacam itu harus perhatikan. Nah, apalagi mungkin kawan-kawan banyak grup-grup atau ta'awun dan sebagainya, ini perhatikan ya, keberkahan hidup kita buat anak istri kita. Jangan sampai ada yang masuk dari keuntungan yang ada unsur gharornya, jahalahnya, zulumnya, ya, digambar seperti besar, ternyata datang zom, nggak mau beli lagi dari situ. Nah, itu kan juga mahful barakah. Hilangnya konsumen juga adalah karena kapok. Barakallahu fikum. Banyak hal yang semacam itu. Nah, ada beberapa poin gambaran bentuk ya dari kas muharram, diantaranya adalah al-muamalat al-muharramah riba. Muamalat yang jelas diharamkan seperti halnya riba. Banyak yang jelas kalau kita terkait dengan riba, pinjam meminjam dengan lebih, kemudian juga jual barang ribawi dengan barang ribawi dengan lebih ataupun tenggang, seperti misalnya terkait kelompok kelompok saman, kelompok dari naked, emas dan perak itu kan ada satu lagi ya, yaitu mata uang. Ulama memasukkannya jenis ketiga, yaitu mata uang. Nah, akan ada kail, ada ta'am, makanan dan sebagainya, kelompok yang itu barang ribawi. Tapi yang paling mungkin sering terjadi adalah di saman. Di ilatnya itu adalah harga ya, atau alat tukar, yaitu zahab, emas dan perak, kemudian mata uang. Mata uang dengan mata uang banyak. Kalau liburan atau Eid misalnya, liburan itu kan uang utuh 100.000 ditukar dengan receh 98.000, itu riba, ya kan? Kemudian juga gadai dipakai, misalnya gadai sawah, gadai rumah, gadai apa, kemudian dipakai oleh orang yang meminjamkan, itu juga riba yang orang mungkin tidak tahu. Kemudian nukar,
kemudian misalnya menenggangkan atau menyicil hal-hal yang ribawi, misalnya emas dengan uang dicicil atau emas dengan emas dan sebagainya tidak sama, ataupun ada tenggang, itu juga riba yang mungkin orang yang tidak terlalu mempelajari itu samar. Maka dari itu sebelum melakukan suatu kegiatan aktivitas baik itu jual ataupun beli, maka kita harus berbekal ilmu pengetahuan agar tidak terjebak atau terjerumus dalam kesalahan yang fatal tersebut. Nah, atau bekerja di lembaga-lembaga yang jelas ribawi ya, sebagaimana Nabi SAW sudah menjelaskan, la'ana Rasulullah SAW akil riba, pemakan, orang-orang yang punya modal itu agar mendapat keuntungan dari riba, ya, yang punya rentenir atau lembaga-lembaga atau orang yang meminjamkan, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan akil riba tersebut, para pemodal tersebut. Berarti konsumennya yang mukilah, nasabahnya atau yang meminjamnya itu kan berserikat dalam dosa. Kemudian wakatibahu, penulisnya, pencatat pegawai, baik pegawai atau mungkin tidak dibayar dan sebagainya, yang menyetujui transaksi tersebut, apalagi mencatatnya. Wasyahidaihi, dan orang yang menyaksikannya, dua orang menyaksikannya, wahum sawa, mereka sama dalam dosa. Ini sangat kita jauhi ya. Yang kedua adalah al-ikhtilas minal malil 'am, korupsi, menyalahgunakan atau mengambil harta umum yang skopnya besar seperti negara ya, daulah, atau lebih kecil lagi ya lembaga, yayasan. Ya, ini bahaya. Ikhtilas atau korupsi ini merupakan dosa yang besar dan hartanya haram. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin, barang siapa yang kami pekerjakan salah satu antara kalian jadi pekerja, diamani pekerjaan, ala amalin, terhadap pekerjaan tertentu, fakatamana mikhyatan, kemudian dia menyembunyikan dari kami, nilep ya, mikhyat itu jarum ya, mikhyat untuk alat untuk menjahit. Ini kan sepele, berapa harganya? 500 perak, 200 perak, 5.000 paling mahal mungkin. Fama fawqahu, atau lebih daripada itu. Allahu Akbar, kana ghululan, dia termasuk yang ghulul, yang berkhianat, seperti orang tadi. Itu kan ghulul juga itu. Mengambil ghanimah sebelum dibagikan oleh komandan, itu juga ghulul. Nah, ini sejajar dengan khianat dalam ghanimah. Ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka akan dipertanggungjawab dan di hari kiamat. Nah, kemudian yang tiga adalah mayaksibul insan an tariqil ihtiyal awil ghish, apa yang didapatkan dari hasil penipuan atau kecurangan. Banyak sekali, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi pernah ke pasar istilahnya memeriksa itu sidat. Ada mungkin makanan tertentu, jenis makanan tertentu, Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam makanan tersebut sampai ke tengah atau ke bawah. Ternyata ya juga balalan, ada yang basah atau yang mungkin membusuk di atasnya yang rapi-rapi. Nah, itu kan orang tertipu dengan permukaannya. Kemudian ketika dia beli, campurkan dengan yang bawah yang semi busuk tersebut. Atau mungkin kalau dalam jual makanan angetan kali ya, angetan dihangatkan kemarin, kalau dia tahu angetan nggak akan beli, dia disatukan dengan yang baru. Padahal hal yang kecil, ini harganya nggak besar, tetapi itu tanda bahwa dia tidak mampu untuk menjalankan bisnis yang besar. Yang kecil saja, misalnya gorengan atau buah-buah kecil, tidak bisa untuk jujur, sudah tergoda dengan keuntungan yang tidak terlalu besar. Apalagi dia punya perusahaan atau modal yang besar lagi, pasti dia akan tidak kuat lagi untuk menjalani bisnisnya. Bisa lebih curang lagi, bisa lebih
zalim lagi, bisa lebih apa lagi. Nah, kemudian hadaya al-ummal, nomor 4 adalah hadaya al-ummal awil mawdhafin allati yatalaqawnaha min man yata'amaluna ma'hum wa hiya riswatun fi surati hadiyah. Hadiah-hadiah bagi para employee, para karyawan, pekerja, baik itu mungkin karyawan apa saja lah ya, pokoknya bekerja di suatu instansi baik negara, yayasan dan sebagainya, mungkin guru juga, allati yatalaqawnahu, dan yang mereka terima dari orang yang berinteraksi di sela-sela kerjanya itu, yang bukan gaji ya, yang bukan gaji resmi. Dia kan bekerja untuk orang, kecuali dia punya apa namanya usaha sendiri, bengkel misalnya, punya dia sendiri, dia bukan kerja sama orang, terus ada tips dan sebagainya, itu kan lain lagi, punya dia. Tapi kalau dia kerja untuk orang, dia harus apapun yang masuk ke dia harus pengetahuan yang punya lembaga tersebut atau usaha, badan usaha tersebut. Wahya riswatun, itu adalah riswah, suap, bentuk suap, fi surati hadiah, dalam bentuk hadiah. Namanya hadiah, padahal itu adalah api neraka. Seperti halnya riba, diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bunga indah, berwarna-warni, semerbak, padahal itu adalah api neraka. Atau dalam bahasa Arab faidah, fawaid. Riba dalam bahasa Arab faidah, dalam bahasa Indonesianya adalah bunga. Masya Allah, bunga. Pada pengen kan bunga, makanya dikejar itu riba itu karena dia dibahasakan dengan bunga ya. Subhanallah. Ini juga sama hadiah. Oh, hadiah. Ya, bulanan segini gitu kan. Wah, ini hadiah, mumpung hadiah. Nah, ini Rasulullah SAW pernah ya dalam ini sahabat dalam pertemuan dalam sahabat dengan satu sahabat, apa namanya, mabalul amil nab'atu fayati yaqul hadza laka wa hadza li. Jadi Nabi SAW mengutus utusan untuk mengambil sebagai jubat ya, sebagai apa namanya, personal yang diutus untuk mengambil zakat milik negara. Kemudian singkat ceritanya, yang muzaki tersebut memberikan hadiah, ini buat negara, ini buat kamu, buat di perjalanan mungkin, atau buat keluarga kamu, buat anak kamu. Nah, ini hati-hati, ini buat adik atau buat istrinya, buat apa, ini buat lembaga. Nah, hati-hati yang menjemput juga donasi dan sebagainya ya, di hadapan donatur mungkin ini, oh HP saya retak, ya udah dibelikan yang baru, ya kan. Nah, itu harus dirinci ya, handphonenya atau alatnya ini kalau memang punya negara, punya yayasan, ya nanti lapor kemudian bisa kalau semacam itu. Tapi kalau nanti dipakai sendiri jadi inventaris pribadi sampai rusak, sampai mati, ya ini bahaya. Syu'latun minan nar, percikan neraka juga. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Subhanahu wa ta'ala untuk memilih mana yang halal, mana yang haram, karena efeknya selain kepada diri sendiri ke anak keturunan kita, dan efeknya ke lingkungan kita. Dosa ini kan merembet ketidakberkahannya terhadap lingkungan, bahkan skala negara ini karena banyak kecurangan dan sebagainya. Nah ini apa namanya, ada motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada' syai'an ittaqa Allah tabaraka wa ta'ala innaka ataqallahu khairan minhu. Jika kalian meninggalkan sesuatu yang menurut asumsi kita ini adalah kesempatan, padahal itu haram, kita tinggalkan, Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Insya Allah ada jalan. Walaupun kita mungkin harus mengorbankan kesempitan kita, atau SPP anak harus nunggak dan sebagainya, itu demi yang apa, nunggak dulu. Yang penting kan halal, mengambil yang halal. Wa'lam annal qalil al-halal khairun min al-katsir al-haram. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang sedikit tapi halal lebih baik, jauh lebih baik daripada yang banyak haram. Mungkin keuntungan dari hasil ghish, dari jahalah, dari gharar, dari perniagaan kita, Allah berikan istidraj untuk kita, keuntungan banyak. Banyak orang yang jual khamar atau mungkin jual barang yang tidak jelas, itu diberikan kekayaan. Jadi kekayaannya semua tidak berkah. Nah,
Kata Nabi SAW, laisal ghina, bukanlah kekayaan itu an kathratil ard, bukan banyak harta benda, tetapi walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Kita mungkin di bawah UMR atau mungkin tidak punya apa-apa, tetapi kita punya kekayaan jiwa. Tidak melihat kepada yang haram, tidak tergiur dengan hal-hal yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Itu kaya. Daripada hartanya berlimpah, ketenaran juga bersamanya, pasangan-pasangan yang mungkin terlihat memikat dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang semu, dan ini harus kita kembalikan bahwa dunia ini bukan tempat yang selamanya, penuh cobaan. Bagian kita sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha. Kita berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, harus banyak. Niatnya harus banyak, tidak boleh harus sedikit. Kalau memang diberikannya oleh Subhanahu wa taala setelah berusaha tidak banyak, itu berarti hakikat daripada takdir kita. Kita kan tidak tahu hari ini dapatnya 10.000, besok bisa 100.000, bisa miliaran rupiah, kita tidak tahu. Upaya untuk itu sesuai dengan kemampuan kita, terus kita famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan juga ikhwas sekalian. Kurangnya itu dari anak sendiri, dan baiknya adalah dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.